Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan ini, banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa rezeki hanya bisa didapat melalui kerja keras yang tak henti. Bangun pagi, pulang malam, bahkan waktu istirahat pun dikorbankan demi mengejar target yang seolah tak pernah cukup. Padahal ada cara lain yang lebih dalam dan menyeluruh, yaitu melalui pemahaman frekuensi diri. Dalam video ini, kita akan membedah 3 frekuensi tertinggi yang mampu menarik rezeki tanpa harus kejar-kejaran. Kita akan membahasnya dari sudut pandang spiritual, psikologis, dan bahkan ilmiah. Jadi ini bukan sekadar motivasi sesaat, tapi panduan hidup yang menyentuh akar terdalam keberadaan kita. Bayangkan jika rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang datang karena kita telah menjadi versi diri yang pantas menerimanya. Yuk kita gali lebih dalam dan siapkan diri untuk membuka pintu rezeki dari sisi yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan mengenai frekuensi tertinggi penarik rezeki, saya ingin mengajak kamu untuk mendukung channel ini agar bisa terus menyebarkan cahaya dan inspirasi kehidupan. Klik tombol subscribe di bawah video dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten berfaedah lainnya dari ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa juga untuk like, bagikan ke orang-orang tercinta, dan tinggalkan komentar kamu tentang hal yang paling menyentuh dalam video ini. Ingat, setiap interaksi kecil dari kamu adalah bagian dari konspirasi cahaya yang akan menyadarkan semesta untuk ikut nyala bersama-sama. Kamu bukan hanya penonton, tapi bagian dari perjalanan perubahan energi besar ini. Dengan bersama, kita bisa membangun jaringan kesadaran yang kuat untuk mengubah nasib, bukan dengan memaksa dunia, tetapi dengan menyelaraskan diri dengannya. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari gerakan ini. Rezeki seringkali dipahami hanya sebatas uang atau harta benda. Padahal dalam dimensi spiritual dan psikologis, rezeki itu jauh lebih luas. Ia bisa berupa kedamaian hati, hubungan yang harmonis, kesehatan, dan juga peluang-peluang emas yang datang tanpa diduga. Yang menarik, semua bentuk rezeki itu datang bukan hanya karena kerja keras, melainkan karena frekuensi yang kita pancarkan. Semesta bekerja seperti GPS, ia merespons sinyal internal kita. Kalau sinyal kita lemah, penuh ketakutan, kecemasan, dan keraguan, maka kita akan sulit sampai ke tujuan. Tapi jika kita memancarkan sinyal yang kuat, syukur, ikhlas, yakin, semesta akan menyesuaikan jalannya dan mempermudah segala urusan. Disinilah letak pentingnya mengelola frekuensi diri. Ini bukan hal mistis. Bahkan sains pun telah membuktikan bahwa segala sesuatu adalah energi dan getaran. Maka tugas kita adalah menjadi pribadi yang tepat untuk didatangi rezeki, bukan hanya mencarinya dengan terburu-buru. Konsep ini juga sejalan dengan ajaran leluhur kita, terutama dalam filosofi Jawa, seperti yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau pernah mengatakan, urip iku urup, yang artinya hidup itu nyala. Nyala di sini bukan hanya semangat hidup, tapi energi yang memancar dari dalam. Energi itu nyata, dan ia bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh semesta. Ketika seseorang hidup dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan ketenangan, maka energi yang ia pancarkan juga tenang dan kuat. Energi inilah yang menarik segala kebaikan datang kepadanya. Maka sangat penting untuk menyadari bahwa rezeki bukan semata hasil dari rencana dan strategi, tetapi hasil dari siapa diri kita di dalam. Saat kita menjadi pribadi yang selaras, maka segala sesuatu akan mulai mengalir pada tempatnya. Tidak perlu terburu-buru, karena semesta tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Yang penting adalah pantaskan diri kita terlebih dahulu. Dalam psikologi modern, ada istilah menarik bernama frequency bias atau lebih dikenal dengan fenomena Baader-Meinhof. Ini adalah kondisi ketika otak kita mulai menyadari keberadaan sesuatu secara berulang setelah pertama kali mengenalnya. Misalnya ketika kamu baru saja membeli motor baru, tiba-tiba kamu mulai melihat motor serupa di jalanan. Ini bukan sihir, tapi kerja otak kita melalui sistem bernama Reticular Activating System atau RAS. Sistem ini bertugas memfilter informasi berdasarkan fokus dan kepercayaan kita. Bayangkan jika kamu menyetel fokusmu pada syukur, kelimpahan, dan rasa layak. Apa yang akan ditarik oleh sistem penyaring itu ke dalam realitas hidupmu? Inilah kenapa banyak orang sukses mengatakan,
bahwa perubahan hidup mereka terjadi ketika mereka mengubah cara berpikir, bukan hanya cara bekerja. Pikiran, keyakinan, dan frekuensi emosi yang dipancarkan akan menentukan apa yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita menilik lebih dalam ke dunia tasawuf, terdapat konsep penting yang disebut makam ruhani atau tingkatan spiritual yang dicapai manusia dalam perjalanan penyucian jiwanya. Tingkatan ini bukan sekadar simbol keimanan, tapi setiap makam memiliki getaran atau frekuensi tertentu. Mulai dari makam taubat, sabar, syukur, ridha, hingga tauhid sejati, semuanya mengajarkan kita untuk membersihkan batin dari ego, keserakahan, dan ketakutan. Ketika seseorang sudah berada dalam makam tertentu, maka pancaran energinya akan berbeda. Ia tidak lagi mudah terganggu oleh masalah dunia karena frekuensinya sudah tinggi. Dan karena frekuensi itu tinggi, maka rezeki datang bukan karena dikejar, tapi karena ditarik oleh energi yang dipancarkannya. Ini adalah bukti bahwa ajaran spiritual bukan sekadar ritual, tetapi teknologi jiwa yang sejatinya sangat selaras dengan hukum-hukum alam dan semesta. Kita hanya perlu menyadari bahwa semua ini bisa kita capai dengan melatih kesadaran setiap hari. Tradisi lokal Nusantara juga tak kalah sakral dalam memaknai hubungan antara manusia dan semesta. Dalam konsep Bali yang dikenal sebagai Trihita Karana, dijelaskan bahwa harmoni sejati muncul ketika manusia hidup selaras dengan 3 aspek penting: Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Konsep ini bukan hanya filosofi moral, tapi juga sistem sinkronisasi energi. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dijaga, kita merasa cukup dan penuh syukur. Saat hubungan kita dengan sesama baik, maka hidup terasa damai. Dan ketika kita menjaga alam, maka energi positif akan terus mengalir. Semua ini adalah bentuk frekuensi yang saling berinteraksi. Jika satu saja rusak, maka getaran hidup kita ikut menurun. Tapi saat ketiganya selaras, maka kita menjadi magnet kebaikan dan kelimpahan. Jadi jangan heran jika ada orang yang terlihat sederhana, tapi hidupnya bahagia dan penuh berkah. Karena ia sudah hidup dalam sinkronisasi energi yang utuh. Dalam hukum kuantum, terdapat prinsip penting yang dikenal sebagai observer effect, yaitu fenomena di mana keberadaan pengamat memengaruhi hasil dari suatu kejadian. Ini berarti realitas yang kita alami sehari-hari sebenarnya bukanlah sesuatu yang statis, melainkan responsif terhadap kesadaran yang mengamatinya. Jika kita mengamati dunia dengan prasangka buruk, ketakutan, dan keraguan, maka yang akan muncul di realitas kita adalah hal-hal yang sejalan dengan itu. Sebaliknya, jika kita memancarkan keyakinan, syukur, dan harapan positif, maka semesta akan merespons dengan realitas yang selaras. Ini tidak jauh berbeda dengan ajaran dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kamu yakin akan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang. Inilah kenapa penting untuk tidak hanya mengubah tindakan, tapi juga kesadaran yang mendasarinya. Karena realitas bukan dibentuk dari luar, melainkan dari getaran yang kita pancarkan dari dalam diri sendiri setiap hari. Coba bayangkan hidup kamu seperti radio. Ketika kamu menyetel ke frekuensi tertentu, maka hanya lagu-lagu dari saluran itu yang bisa kamu dengar. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Kalau kamu menyetel frekuensi keluhan, rasa takut, dan keserakahan, maka yang kamu tarik adalah situasi yang penuh tekanan dan kekurangan. Namun saat kamu mengatur diri pada frekuensi syukur, ketenangan, dan keyakinan, maka semesta mulai memutar lagu yang sejalan dengan itu, berupa peluang, keberuntungan, dan rezeki yang datang tanpa diduga. Frekuensi adalah bahasa semesta. Dan seperti radio, kamu tidak perlu mengubah dunia luar untuk menikmati siaran yang indah. Kamu hanya perlu mengubah saluran dari dalam. Inilah kenapa banyak orang yang hidupnya berubah drastis, bukan karena pindah pekerjaan atau ganti pasangan, tapi karena mereka mengganti cara pandang dan getaran batin yang mereka pancarkan ke semesta setiap hari. Ada satu kutipan sakral dari channel ini yang perlu kamu dengar dengan hati yang terbuka. Rezeki itu bukan soal dapat apa, tapi jadi siapa. Artinya, fokus kita seharusnya bukan semata-mata pada hasil, tapi pada pembentukan karakter dan frekuensi diri. Ketika kamu menjadi pribadi yang sabar, penuh syukur, dan pantas menerima kebaikan, maka rezeki akan datang dengan sendirinya.
Banyak orang menghabiskan waktu dan energi untuk membuat rencana, menghitung strategi, dan mengejar peluang. Tapi mereka lupa menyelaraskan dirinya sendiri. Padahal rezeki hanya akan datang ke tempat yang sesuai. Semesta tidak pernah salah alamat. Ia hanya memberi pada yang benar-benar pantas. Jadi kalau hidup terasa mandek atau rezeki terasa seret, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Tanyakan dulu pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi pribadi yang layak? Sudahkah frekuensi saya sesuai dengan yang saya harapkan datang? Jawaban atas pertanyaan itu bisa membuka kunci rezekimu. Perubahan hidup yang sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam. Banyak orang mencoba mengubah nasib mereka dengan mengubah pekerjaan, lingkungan, atau bahkan penampilan. Tapi jika perubahan internal tidak terjadi, maka hasilnya akan kembali sama. Kita bisa ibaratkan seperti orang yang pindah rumah, tapi tetap membawa sampah emosional dari rumah lama. Akhirnya rumah baru pun menjadi bau. Maka kuncinya bukan hanya bergerak secara fisik, tapi memperbaiki frekuensi batin. Frekuensi ini bisa dilatih melalui kebiasaan harian, seperti meditasi, zikir, doa dengan kesadaran penuh, hingga mengelola emosi dengan lebih bijak. Semua ini akan mengubah getaran energi yang kita pancarkan. Dan ketika frekuensi kita naik, maka realitas akan menyesuaikan. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi hukum alam. Energi menarik energi yang serupa. Dan ketika kita sudah menjadi pribadi yang memancarkan vibrasi tinggi, maka hal-hal baik pun akan lebih mudah datang menghampiri kita. Sebagian besar dari kita seringkali lupa bahwa semesta bukan tempat untuk berkompetisi, tapi tempat untuk beresonansi. Saat kita memancarkan kecemasan, kita menarik lebih banyak hal yang membuat cemas. Tapi saat kita hidup dengan rasa cukup dan penuh syukur, kita menciptakan ruang bagi rezeki untuk hadir dengan tenang. Ini mirip dengan cermin. Semesta hanyalah refleksi dari apa yang kita pancarkan. Maka, semakin kamu gelisah, semakin kabur pantulan rezeki itu. Sebaliknya, semakin kamu tenang, semakin jelas arah datangnya berkah. Banyak orang berpikir mereka harus lebih keras berusaha, padahal yang mereka butuhkan hanyalah lebih dalam menyadari. Ketika kamu sadar, kamu selaras. Dan saat kamu selaras, hidupmu mengalir. Dalam keheningan dan penerimaan itulah, rezeki datang tanpa kamu kejar. Ia tidak akan salah sasaran, karena energi yang kamu pancarkan sudah menyatu dengan hukum tertinggi alam semesta. Hukum vibrasi dan resonansi. Lalu, apa saja 3 frekuensi tertinggi yang mampu menarik rezeki deras dalam hidupmu? Pertama adalah frekuensi syukur. Ketika kamu bersyukur, kamu mengirim sinyal bahwa kamu layak menerima lebih. Syukur bukan hanya tentang mengucap terima kasih, tapi tentang benar-benar merasa cukup dalam hati. Rasa cukup inilah yang menciptakan ketenangan, dan dari ketenangan lahir kebijaksanaan dalam bertindak. Kedua adalah frekuensi ikhlas. Ketika kamu ikhlas, kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, dan mulai percaya pada kehendak Tuhan. Keikhlasan membebaskan hati dari beban, sehingga energi yang mengalir dalam dirimu menjadi ringan dan jernih. Ketiga adalah frekuensi yakin. Yakin bukan sekadar berharap, tapi percaya penuh bahwa segala hal yang terbaik akan datang tepat waktu. Ketika kamu hidup dalam yakin, kamu tidak terburu-buru, tidak gelisah. Dan dari ketenangan itulah rezeki mendekat. 3 frekuensi ini bila dirawat, akan menjadi medan magnet rezeki yang kuat. Melatih ketiga frekuensi ini tidak bisa instan. Ia butuh kesadaran harian dan latihan batin yang konsisten. Kita tidak bisa berharap memanen buah yang lebat jika tidak pernah menanam dan merawat pohonnya. Begitu juga dengan rezeki. Banyak orang ingin rezeki besar tapi enggan menjaga syukur, ikhlas, dan keyakinan dalam hati. Padahal frekuensi itu ibarat benih yang perlu ditanam dengan doa, disiram dengan zikir, dan dipupuk dengan tindakan penuh cinta. Setiap kali kamu bersyukur, kamu menanam vibrasi tinggi. Setiap kali kamu ikhlas, kamu menyiramnya. Dan setiap kali kamu yakin, kamu memperkuat akarnya. Hingga akhirnya, pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah rezeki dalam bentuk yang tak terduga. Bisa jadi bukan uang, tapi ketenangan, kesehatan, atau pertemuan dengan orang yang membuka pintu besar dalam hidupmu. Maka jangan pernah remehkan latihan batin.
Karena semesta lebih peka terhadap energi hati dibanding kata-kata mulut. Mari kita lihat contoh nyata dari mereka yang hidupnya penuh keberlimpahan. Orang-orang seperti itu jarang sibuk mengejar sesuatu. Mereka lebih banyak fokus pada pengembangan diri. Mereka tidak banyak mengeluh, tapi banyak merenung. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi sibuk mengenali potensi dalam dirinya. Karena mereka tahu, rezeki bukan kompetisi. Rezeki adalah vibrasi yang datang kepada siapa yang pantas. Ketika kita hidup dalam mode mengejar, kita sedang mengirim sinyal bahwa kita belum layak, bahwa kita masih kekurangan. Tapi ketika kita hidup dalam mode menarik, kita sedang menunjukkan bahwa kita siap. Dan siap bukan berarti sempurna, tapi selaras. Jadi kuncinya bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras. Seperti kata pepatah Jawa, sing selaras ora bakal kejar-kejaran karo rezeki. Maka dari itu, alihkan fokusmu dari mengejar hasil ke menyelaraskan diri. Karena dari sanalah rezeki akan mengalir. Dalam dunia spiritual, istilah makam ruhani menggambarkan tingkatan-tingkatan jiwa yang dicapai seseorang melalui penyucian batin dan penguatan kesadaran. Dalam tasawuf, makam-makam ini dimulai dari taubat, lalu sabar, syukur, ridha, hingga ke tauhid murni. Setiap makam membawa peningkatan vibrasi yang berpengaruh langsung terhadap cara semesta memperlakukan kita. Semakin tinggi makam ruhani seseorang, semakin lembut cara Tuhan mempertemukan dia dengan rezekinya. Ini bukan semata soal religiusitas simbolik, tapi soal vibrasi nyata dalam diri. Jika hati kita bersih, pikiran kita jernih, dan tindakan kita penuh kasih, maka semesta akan membuka jalur rezeki yang tidak diduga. Bahkan para wali dan mursyid terdahulu tidak hidup dalam kekayaan material luar biasa, tapi vibrasi mereka menarik keberkahan yang luar biasa. Mereka tidak mengejar dunia, tapi dunia datang menghampiri mereka. Ini jadi bukti bahwa bukan kekuatan fisik yang menentukan rezeki, tapi kekuatan frekuensi batin yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Kita juga memiliki warisan lokal yang sangat kuat dalam memahami energi dan vibrasi. Dalam ajaran Bali dikenal Tri Hitakarana, yaitu 3 harmoni yang menjadi dasar hidup selaras. Harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan alam. Ini bukan cuma filsafat hidup, tapi sistem energi lengkap. Saat hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan ibadah yang ikhlas, doa yang tulus, energi spiritual kita naik. Ketika kita berhubungan baik dengan sesama, tidak iri, tidak menipu, tidak mencela, energi sosial kita stabil. Dan saat kita menjaga alam dengan tidak serakah, menjaga kebersihan dan hidup bijak, energi alam pun mendukung kita. Jika ketiga harmoni ini selaras, maka hidup kita mengalir tanpa hambatan. Disinilah kekuatan lokal Nusantara sebenarnya menyimpan kebijaksanaan spiritual tingkat tinggi. Kita hanya perlu kembali menyadarinya. Karena selama ini kita terlalu sibuk mencari di luar negeri, padahal ilmu penyelarasan energi sudah diajarkan oleh leluhur kita jauh sebelum ilmu kuantum dikenal oleh ilmuwan modern dunia. Lalu bagaimana kita bisa mulai membangun dan menjaga frekuensi tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah melalui kesadaran dan disiplin. Kesadaran akan pikiran dan emosi yang sedang kita pancarkan, dan disiplin untuk tetap berada dalam vibrasi tinggi meski dalam tekanan. Mulailah hari dengan rasa syukur, bukan keluhan. Sapa orang dengan senyum, bukan cemberut. Hadapi masalah dengan doa, bukan marah. Setiap momen adalah kesempatan untuk memilih vibrasi, dan pilihan itu akan mengarahkan jalur hidupmu. Bahkan jika kamu sedang dalam kondisi sulit sekalipun, kamu tetap bisa memilih untuk tenang dan percaya. Itulah frekuensi yang dicari semesta. Karena hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi getaran kita bisa kita atur. Dan ketika getaran kita selaras, maka semesta pun ikut selaras. Jadikan doa, zikir, meditasi, atau merenung sebagai rutinitas harian. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyetel ulang frekuensi agar tetap bersih dan terang dalam menghadapi dunia yang penuh distraksi. Kini saatnya kamu bertanya bukan hanya, apa yang harus aku lakukan? Tetapi lebih dalam, siapa yang harus aku jadikan? Karena jawabannya akan menentukan arah seluruh realitasmu.
Ketika kamu menjadi versi terbaik dari dirimu, yang jujur, sabar, ikhlas, penuh cinta, maka kamu sedang menyelaraskan diri dengan alur besar semesta. Dan dari sana, semua yang kamu perlukan akan datang. Bukan hanya uang, tapi juga orang-orang baik, jalan keluar, kesehatan, bahkan petunjuk-petunjuk yang selama ini kamu cari. Tidak perlu dikejar mati-matian, tidak perlu diburu hingga ngos-ngosan. Yang penting kamu fokus menjadi pribadi dengan frekuensi tinggi, maka semua yang kamu butuhkan akan menemukanmu. Ini bukan teori semata, tapi prinsip yang telah dijalani oleh para bijak sejak zaman dahulu. Dari ajaran para wali, sufi, yogi, hingga guru-guru kebijaksanaan timur dan barat, semuanya sepakat bahwa menjadi selaras jauh lebih dahsyat dibanding mengejar tanpa arah. Terima kasih sudah menyimak sampai titik ini. Jika kamu merasa tercerahkan atau setidaknya merasa getaran, batinmu mulai nyambung dengan pembahasan tadi, jangan lupa untuk subscribe channel Aeris Pandangan Hidup, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Satu klikmu mungkin terlihat kecil, tapi itu bisa menjadi awal dari gelombang besar perubahan energi dalam hidupmu. Ingat, kamu bukan sekadar penonton, tapi bagian dari konspirasi cahaya yang membantu semesta nyala bersama. Semoga setelah ini kamu tidak lagi sibuk bertanya kapan rezeki datang, tapi lebih sibuk memperbaiki siapa dirimu sebenarnya. Karena rezeki bukan soal dicari, tapi soal ditarik dengan frekuensi batin yang tepat. Dan semesta tidak pernah salah arah, ia akan selalu datang kepada mereka yang pantas. Jangan tunggu hidup berubah baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hidupmu akan berubah. Sekali lagi, terima kasih. Tetap nyala, tetap selaras.